Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya soal cara mendapatkan dividen saham atau cara memperoleh dividen saham. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi tipsnya bagaimana cara memperoleh dividen saham. Nah, sebelum itu teman-teman silahkan lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, bicara soal dividen saham atau investasi saham, kita sudah jelaskan tadi di mana cara mendapatkannya, berapa yang kita dapatkan. Kalau sebelumnya saya sudah share juga berbagai pertanyaan-pertanyaan soal dividen saham, silahkan search videonya di channel analis saham syariah. Nah, tips memperoleh dividen saham atau panduan memperoleh dividen saham. Nah, yang pertama teman-teman, hitung dulu berapa dividen saham yang akan teman-teman dapatkan. Nah, biasanya rasio yang paling logis untuk kita gunakan adalah rasio dividen yield saham. Jadi teman-teman biasanya di media-media atau yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, tempat mendapatkannya di situs mana, teman-teman cek lagi di video sebelumnya. Jadi setelah mendapatkan informasi baik itu lewat Google, situs dan lain sebagainya, bahwa saham A akan membagi dividen saham misalnya Rp100 dengan harga saham misalnya Rp2.000, maka teman-teman bagi dividen per sahamnya, teman-teman bagi dengan harga saham tersebut, maka ketemu hasilnya adalah 5%. Tapi biasanya antara 1-3% yang umum teman-teman. Kalau ada yang bagi sampai 5% itu cukup tinggi. Nah, teman-teman sudah tahu dividen yield-nya. Tentunya akan ada banyak perusahaan yang akan bagi dividen di musim-musim pembagian dividen, yaitu antara Maret sampai April teman-teman. Nah, bandingkan mana saham yang paling menarik dividennya atau yang paling tinggi nilai dividen sahamnya. Tapi setelah membandingkan itu, teman-teman harus tahu dulu fundamentalnya. Nah, ini banyak terjadi pada saat membeli saham di hari kumdetnya, yaitu hari penentuan siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Itu biasanya di hari selanjutnya, di hari ex-date-nya, 1 hari setelah penentuan siapa saja investor yang berhak memperoleh dividen saham, 1 hari setelahnya biasanya sahamnya akan turun atau anjlok, karena memang banyak orang yang berburu dividen hanya sekedar berburu dividen, bukan murni investasi memegang sahamnya dalam jangka waktu sekian bulan, sekian tahun. Jadi murni karena mengejar dividen, maka 1 hari setelahnya biasanya mereka akan rame-rame menjualnya. Nah, pada saat itu biasanya harga sahamnya akan turun. Nah, teman-teman biar terhindar dari kerugian dari berburu dividen saham seperti ini, maka teman-teman harus perhatikan dulu fundamental saham tersebut. Nah, fundamental yang kita maksud, paling tidak teman-teman lihat laba bersihnya. Kalau di kuartal tersebut atau di tahun tersebut, karena biasanya akan bagi dividen di kuartal 1 akhir atau di awal kuartal 2. Maka perhatikan, kalau misalnya belum rilis kuartal 1, perhatikan kuartal 4 tahun sebelumnya atau laporan keuangan di tahun sebelumnya. Kalau misalnya bagi dividen di di kuartal selanjutnya, di pertengahan atau di akhir, maka pastikan lihat laporan keuangan di kuartal 1 di tahun tersebut. Nah, teman-teman lihat laba bersihnya naik atau tidak. Sederhana itu teman-teman. Jadi lihat laba bersihnya, kemudian rasio misalnya return on equity-nya, rasio laba bersihnya terhadap ekuitasnya seperti apa. Kalau lumayan tinggi, misalnya di atas 10%, 15% atau lebih tinggi dari itu, maka bisa jadi pertimbangan untuk berburu dividen di saham tersebut. Tapi misalnya sahamnya sedang rugi pada waktu itu, sekalipun dividennya cukup lumayan, misalnya bisa sampai 3%, 5%, maka teman-teman harus pertimbangkan lagi
apa namanya, tips selanjutnya yaitu bagaimana valuasi saham tersebut. Nah, soal valuasi saham, teman-teman bisa cek dari rasio PBV ataupun rasio price to earning ratio-nya. Jadi rasio PBV itu sederhana, teman-teman sudah kita bahas di video-video sebelumnya, silahkan dicek. Jadi rasio PBV itu kita mau tahu seberapa murah saham tersebut saat ini. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham yang PBV-nya 5 kali, 10 kali, padahal di bulan-bulan biasa mungkin cuma dihargai 1 kali, 2 kali PBV-nya. Maka pastikan untuk menghindari saham tersebut sekalipun dividennya besar, karena biasanya saham-saham tersebut kalau misalnya PBV-nya naik beberapa kali pada saat seminggu atau beberapa minggu sebelum pembagian dividen, itu biasanya tanda-tandanya bahwa saham tersebut sedang diburu dividennya dan banyak yang membeli sahamnya di hari sebelum penentuan kumdet atau batas waktu penentuan siapa saja yang berhak menerima dividen tersebut. Nah, kalau teman-teman melihat saham yang seperti itu, yang harga sahamnya naik sebelum pembagian dividen, padahal fundamentalnya tidak baik, valuasinya mahal, maka pastikan untuk tidak membeli saham tersebut. Jadi cari saham-saham dari perusahaan yang memang fundamentalnya baik dan valuasinya murah. Kalau PBV angka relatifnya itu adalah 1 kali, tapi tidak bisa kita ukur seperti itu teman-teman, karena menilai PBV saham itu tidak hanya melihat kinerja, tapi banyak hal yang kita lihat, mulai dari historinya, kemudian kinerjanya, kemudian perusahaannya, apakah perusahaan second liner atau dari saham second liner atau saham blue chip dan lain sebagainya. Banyak yang kita pertimbangkan. Tapi intinya ketika teman-teman ingin membeli saham yang akan membagi dividen, pastikan 2 hal tersebut, yaitu valuasi dan kinerja. Lihat laba bersihnya, lihat rasio PBV-nya, lihat rasio price to earning ratio-nya. Tapi kita tidak bisa jelaskan soal rasio-rasio tersebut di sini. Teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Jadi sesederhana itu. Kalau teman-teman sudah menemukan saham yang anggaplah PBV-nya cukup murah, biasanya dihargai 2 kali, saat ini hanya 1 kali, kemudian kinerjanya lagi naik, laba bersihnya lagi naik, lagi untung, dan sahamnya belum naik, dan teman-teman tahu misalnya beberapa minggu ke depan akan bagi dividen, maka bisa membeli saham tersebut untuk berburu dividen, hanya sekedar untuk berburu dividen teman-teman. Karena kalau untuk investasi itu pertimbangannya lain lagi, kita harus lihat kinerjanya beberapa tahun terakhir, beberapa kuartal terakhir, baru kita bisa putuskan sahamnya baik atau tidak untuk investasi. Tapi kalau hanya sekedar berburu dividen, karena sudah saya sampaikan, dividen itu bisa kita dapatkan hanya dengan membeli sahamnya di hari kumdetnya, bahkan 1 jam sebelum terakhir hari kumdetnya. Hari kumdet itu adalah hari penentuan siapa saja investor yang berhak menerima dividen. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi sesederhana itu. Kalau teman-teman sudah ketemu saham yang valuasinya baik, kemudian kinerjanya baik, bisa membeli sahamnya. Tapi pertimbangan tambahan teman-teman, pastikan beli saham yang akan membagi dividen dari saham-saham yang besar, saham blue chip misalnya, karena biasanya saham-saham yang kecil itu pergerakannya cukup tidak terkontrol, biasanya naik turunnya cukup tinggi, dan di 1 hari setelah penentuan kumdet biasanya sahamnya akan turun jauh lebih tinggi dari keuntungan dividen yang teman-teman dapatkan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman, karena banyak kasus saham-saham yang bagi dividen itu 1 hari setelahnya biasanya sahamnya anjlok. Nah, kalau teman-teman ketemu saham seperti itu, misalnya anjlok sahamnya, tapi belinya di harga murah dan fundamentalnya lagi baik, maka jangan buru-buru dijual teman-teman. Biasanya 1 minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya atau beberapa hari setelahnya biasanya sahamnya akan berbalik ke arah lagi.
Jadi ini tips dari pengalaman yang biasa saya dapatkan. Biasanya kalau berburu saham yang fundamentalnya tidak menarik, kalau dia turun biasanya tidak akan kembali lagi biasanya. Kalaupun kembali itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau fundamentalnya baik, valuasinya baik, kalaupun turun sehari setelahnya, biasanya beberapa minggu setelahnya akan naik kembali. Nah, itu salah satu beberapa tipsnya ya teman-teman. Ada tips satu lagi, ini sebagai tips tambahan, pertimbangan tambahan. Kalau mau berburu dividen, perhatikan indeks harga saham gabungan saat ini. Kalau IHSG lagi anjlok, masih dalam proses downtrend, masih terus turun, lebih baik hindari untuk berburu dividen. Karena apa teman-teman? Berburu dividen itu keuntungannya tidak setinggi deposito atau yang lainnya. Cuma 1-5%, rata-ratanya seperti itu. Jarang ada yang sampai 10%, jarang sekali, hampir tidak ada. 1-5%, teman-teman dapatkan nilai segitu, itu bisa jadi rugi kalau IHSG lagi anjlok. Karena biasanya satu hari setelahnya atau beberapa hari setelahnya sahamnya akan turun. Biasanya peturunannya itu jauh lebih tinggi daripada keuntungan dividennya. Jadi harus hati-hati teman-teman, lihat semua aspek, pertimbangkan sebelum membeli, sebelum memutuskan untuk berburu dividen. Karena ini faktanya ya, value investor itu biasanya banyak yang tidak mementingkan untuk berburu dividen dalam sehari. Biasanya mereka dapat dividen dari investasi bertahun-tahun. Karena apa? Dividen itu nilainya tidak besar. Kalau mau dividen yang nilainya besar, tahan sahamnya dalam sekian tahun, baru kemudian bisa dapatkan dividen besar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal tips berburu dividen. Ada banyak hal lagi yang bisa kita sampaikan soal tema ini, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan komentar di bawah. Kalau senang video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.